KKP berita yang ke-9 yang berjudul mengenai Allah menghakimi dunia dan Babel. Ya, kalau di kitab Yeremia dilambangkan dengan Mesir dan juga Babilonia. Ya, saudari, mungkin saya tekankan nanti mengenai penghakiman Mesir, ya, penghakiman dunia. Ya, jadi menurut saya dalam berita ini satu intisari boleh dikatakan adalah kita perlu menghakimi apa yang dihakimi oleh Allah, ya. Terus kita perlu mengasihi apa yang dikasihi oleh Allah, dan kita juga perlu membenci apa yang dibenci oleh Allah. Ya, semoga Tuhan membuka mata rohani kita, ya, supaya melihat dunia sama seperti Allah melihat dunia, dan melihat Babel sama seperti Allah melihat Babel. Ya. Dunia itu apa sih? Dunia itu adalah bumi yang dibuat Satan menjadi sistem yang jahat sehingga menguasai kita dan mengendalikan kita. Ya. Jadi saudari, dalam kitab Yeremia dunia itu dilambangkan oleh Mesir. Tadi di Yeremia pasal 46 ayat 25 dikatakan bahwa Allah akan menghakimi Mesir, ya. Bahkan dewa-dewanya dan juga orang-orang yang percaya kepada Firaun. Ya, jadi Mesir, Firaun, dewa-dewanya, orang-orangnya, rajanya yang percaya kepada dunia. Jadi di dalam Yeremia pasal 46 ayat 25 sebenarnya kita bisa melihat posisi kita di dunia itu seperti apa. Ya, kita apakah kita orang-orang yang percaya kepada dunia atau orang-orang yang mengendalikan diri kita kepada dunia, ya. Jadi menurut kitab Yeremia ini kita perlu menghakimi dunia, ya. Apa sih isinya dunia itu? Dunia itu isinya adalah keinginan daging, keinginan mata, jangkauan hidup. Kalau di Yohanes dikatakan 1 Yohanes, ya, janganlah mengasihi dunia dan ada apa yang ada di dalamnya. Karena persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ya. Jadi bukan bumi, ya. Bumi sama dunia itu berbeda, ya. Bumi ditambah dengan sifat Satan itu menjadi dunia, ya. Nah, hari ini kita bekerja di bumi, kita tinggal di bumi, ya. Kita menempuh penghidupan kita di bumi. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah kita di bumi ini seharusnya menggenapkan ekonomi Allah, ya. Tetapi kenapa banyak orang itu tidak bisa menggenapkan ekonomi Allah? Karena dikuasai, diduduki oleh penghidupannya di bumi ini, ya. Kita minggu lalu sudah membahas di di bahan perbauran gereja di Jawa Tengah dan DIY mengenai kehilangan hayat jiwa. Di sana ada 2 poin yang penting. Poin yang pertama adalah membahas mengenai efek pembodohan dari hawa nafsu atau pemenuhan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Hari ini misalnya kayak saya bekerja, ya, tapi bekerja untuk hidup, ya. Tapi banyak orang bekerja bukan untuk hidup. Bekerja adalah sampai pekerjaan itu menguasai dia, menduduki dia, menyita perhatiannya sampai-sampai tidak berkutik. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Nah, kalau kita bekerja di dunia ini atau di bumi ini, ya oke-oke saja. Tetapi permasalahannya adalah apakah pekerjaan kita yang menguasai kita, menyita perhatian kita sampai-sampai kita tidak bisa, misalnya, sampai-sampai kita tidak bisa melayani Tuhan. Lebih tinggi lagi adalah sampai-sampai kita tidak bisa menggenapkan ekonomi Allah, ya. Jadi inilah dunia ini. Ya, inilah dunia ini. Saudari, Allah menghakimi dunia. Kenapa Allah menghakimi dunia? Ya karena umatnya. Jadi kalau Tuhan tidak menghakimi dunia ini, tidak menghakimi Mesir ini, ya, orang Israel saat itu tidak bisa keluar dari Mesir. Bahkan diduduki di Mesir. Nah, hari ini pun Allah menghakimi dunia di dalam pengalaman kita, ya. Bahkan di Keluaran dikatakan, ya, Mesir itu mengerikan sebenarnya. Firaun itu ada satu ayat mengatakan tuh memahitkan hidupnya orang Israel, ya. Jadi memaksa dia bekerja, ya. Orang ini kalau kita orang-orang yang bekerja yang mencari nafkah itu, ya, sebenarnya banyak loh, ya, orang yang merasakan kepahitan itu. Betapa pahitnya bekerja, ya.
Ada orang kerja rekoso, susah banget ya, sangat pahit, sakit getir, ya toh, sampai-sampai entek, ya, sampai-sampai habis gitu. Ya kenapa? Karena dunia ini memang seperti itu. Makanya ada satu perkataan mengatakan dunia tidak pernah bantu kita mengasihi Tuhan. Ya, dunia itu tidak pernah bantu kita mengasihi Tuhan. Karena itu kita jangan mengasihi dunia. Jadi berhubungan dengan dunia, Allah mengatakan jangan mengasihi dunia. Berhubungan dengan Babel, Allah mengatakan tinggalkan dia, keluarlah dari Babel. Ya, kenapa? Karena kita memang masih di dunia ini. Kita tidak bisa meninggalkan dunia secara fisik, tetapi kita bisa meninggalkan dia di dalam hati kita. Ya, melalui apa? Tidak mengasihi dunia ini. Nah, tadi saya ulang lagi mengenai pembahasan kehilangan hayat jiwa, ya. Di sana juga menceritakan istri Lot. Ya, ini sangat berhubungan. Jadi istri Lot ini apa? Dia enggan di dalam hatinya meninggalkan hal-hal bumi dan material. Padahal saat itu sudah ada penghakiman Allah. Hari ini pun saudara-saudari kita perlu menghakimi dunia ini. Saya merasakan ya bahwa sebenarnya pandemi ini sebenarnya juga adalah menurut saya ya itu satu bentuk dari penghakiman Allah. Ya, tangan kekuasaan Allah yang mengatur sedemikian membiarkan virus ini menguasai dunia ini. Ini satu penghakiman Allah. Coba kita bayangkan ya, kalau sekarang ini orang begitu konsumtifnya, ya, juga orang hari ini begitu hedonismenya, ya, itu aja udah dibilang new normal gitu ya. Orang langsung pelesiran, langsung liburan, ya, desak-desakan. Saking orang itu mungkin butuh piknik, butuh bahagia, ya. Karena kenapa? Karena zaman ini memang karena mereka ketika bekerja memang sangat pahit. Jadi benar-benar membutuhkan kebahagiaan, membutuhkan pelesiran, membutuhkan hiburan. Ya. Jadi ini yang perlu kita lihat. Saya merasakan ya. Jadi Allah menghakimi dunia ini, ya. Kita juga perlu menghakimi dunia ini. Amen. Kita tidak perlu keluar dari bumi, tidak perlu keluar dari dunia. Tapi di dalam hati kita secara kasih, kita tidak mengasihi dunia ini. Amen. Semakin kita mengasihi dunia ini, kita akan tidak mungkin mencintai Allah. Ya. Amen. Nah, jadi saya dalam pengalaman itu prinsipnya adalah gini ya. Apapun yang menyita perhatian kita, apapun yang menguasai kita, itu adalah dunia. Ya, kalau anak remaja apa? Game ya. Ya, game. Kalau orang bekerja adalah apa? Pekerjaan, ya toh? Kalau ibu rumah tangga apa? Baking. Jadi menyita perhatiannya, ya, menguasai dia. Nah, karena itu benar-benar kita kembalikan kepada diri kita, ya. Nah, kasih kita kepada Allah harus kita tata, ya toh? Harus kita tata sedemikian rupa sampai dunia ini dibawa oleh kasih kita kepada Allah. Jadi kasih kita kepada Allah melebihi kasih kita kepada dunia ini. Karena memang sulit dipungkiri kita tidak mengasihi dunia ini. Tapi yang paling baik adalah jangan sampai itu menyita perhatian kita lebih besar, ya. Jangan sampai itu menguasai kita. Nah, karena itu sering-sering ya diingatkan kepada kita menikmati Tuhan, ya. Amen. Berdoa, ya. Amen. Berdoa korporat, ya. Karena nggak ada jalan lain. Kalau orang tidak menikmati Tuhan, tidak mengenal Allahnya, ya, sulit meninggalkan dunia ini. Ya, apalagi sekarang ini ya banyak orang yang egois, ya, karena kepingin memikirkan dirinya, karena memang situasinya demikian. Nah, karena saking memikirkan dirinya, dia lupa juga memikirkan yang lain. Termasuk pelayanan dalam gereja, termasuk saudari. Nah, karena itu Tuhan mengatakan ya, Allah akan menghakimi Mesir, menghakimi Firaun dan beserta orang-orang yang percaya kepadanya. Kita nggak boleh percaya kepada dunia, ya. Kita udah percaya kepada Allah, kita mengasihi Allah, ya. Ini yang membuat kita terjaga dalam penghidupan gereja, ya. Semakin kita menghakimi dunia, ya, semakin kita mengasihi Allah, ya, sama. Semakin kita mengasihi dunia, kebalikannya, semakin kita tidak mengasihi Allah. Jadi itu berbarengan. Semakin kita mengasihi Allah, kasih kita kepada dunia itu akan makin lama makin luntur, ya. Masih ingat kan ceritanya Nuh, gitu? Saat itu orang terbius, ya, terbius oleh kebutuhan dunia ini. Hari ini misalnya kebutuhan sekolah, kebutuhan makan, kebutuhan hiburan, ya toh.
itu terbius sekali. Bahkan saya pernah baca artikel itu ya, orang sekarang ini sangat kepingin bahagia ya. Jadi dia nggak perlu, sekarang ini orang beli baju, beli apa, nggak begitu perhatikan. Dia lebih perhatikan apa? Dia lebih perhatikan liburan. Dia perhatikan pelesiran. Yang penting piknik. Beli baju nanti sih, beli sepatu nanti sih, tapi yang penting apa? Piknik. Sekarang tipikalnya seperti itu. Makanya kalau kita lihat tren-tren kuliner, ya, tren-tren tempat wisata selalu ada yang baru ya. Karena ini memang zaman ini zaman benar-benar orang kepingin bahagia. Ya, tetapi kebahagiaan sejati adalah kita mengasihi Tuhan kita. Amin. Karena kalau kita pelesiran, misalnya kita menikmati satu tempat ya, itu atau kalau kita mungkin pergi ke gunung, ke pantai itu cuma sesaat, ya toh. Tetapi kalau kita menikmati Tuhan, kebahagiaannya itu bisa lebih awet, lebih panjang. Amin. Ya, jadi hari ini tergantung kepada kita. Kalau Babel itu adalah percampuran agama dengan Allah, percampuran firman Tuhan dengan dunia. Ya, dia mencampurkan, ya, dia mencampurkan hal-hal manusia dengan hal Allah. Jadi melayani Tuhan dengan tenaga manusia, membangun Babel dengan batu bata. Batu bata itu bahannya sama dengan manusia, ya toh? Bahannya sama dengan manusia. Tanah liat, kita juga tanah liat. Tapi ketika kita membangun gereja dengan batu bata, nah itu berbahaya. Ya, itu berarti mengandalkan usaha manusia. Amen. Jadi saudari, saya bebannya tadi mengenai mengasihi dunia. Kalau Babel mungkin kita dalam pemulihan Tuhan kurang lebih sudah memahaminya, tinggal kita praktekkan menurut saya. Ya, jadi hari ini dari dunia jangan kasihi, ya. Dari Babel tinggalkan, baik Babel politis, Babel material, baik Babel agamawi. Ya, gereja Tiatira hari ini, ya kita perlu tinggalkan. Tidak usah sekolah di sana, ya toh. Tidak usah, kita perlu tinggalkan. Itu harus mutlak. Kalau udah bicara Babel itu harus mutlak. Tapi kalau bicara dunia, jangan mengasihi dunia, jangan bersahabat dengan dunia. Berarti apa? Kita perlu menjaga hati kita. Ya. Berhubungan dengan dunia, hati kita perlu baik-baik kita jaga tertuju kepada Tuhan. Berhubungan dengan Babel, kita harus keluar. Tidak ada urusan, harus keluar dari Babel. Ya. Jadi ini perlu kita ada kemutlakan, kemurnian di hadapan Tuhan. Ya. Semoga kita makin lama makin mengasihi Tuhan. Semoga kita bisa mengatur waktu kita. Ya, saya lihat ini berhubungan dengan pengaturan waktu kita. Ya, boleh main game, boleh cari uang, boleh, ya toh. Boleh hiburan, boleh. Tapi jangan sampai semua itu ya menduduki kita, menguasai kita, menyita perhatian kita, melebihi perhatian kita terhadap Tuhan, terhadap gerejanya. Ya, itu yang perlu kita atur sedemikian rupa. Jadi orang mengasihi Tuhan itu sebenarnya bisa dilihat dari waktunya. Amen. Waktunya kamu pakai buat apa? Lebih banyak buat apa? Kalau kamu lebih banyak pakai buat Tuhan, hal-hal dengan Tuhan, berarti kamu lebih mengasihi Tuhan. Amen. Ya, jadi apapun selama itu tidak menyita kita, tidak menguasai kita, itu oke-oke aja. Ya, tapi kalau itu menduduki kita, ya sampai kita ngangeni, gitu. Wah, besok apa ya? Besok main game apa ya? Atau misalnya besok kerja lagi, cari uang apa ya. Saya menduduki kita, menguasai kita. Nah, ini yang berbahaya. Sampai-sampai apa? Kita tidak punya waktu untuk berdoa. Ya, bahkan di FKKP dikatakan ada orang juga dunianya rumahnya, bangun rumahnya, dandani sini, dandani situ, dandani ini, butuh itu ya. Sampai apa? Untuk berdoa aja tidak ada waktu, apalagi dia membaca firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan 2 ini bisa menjadi indikator kita dalam waktu kita, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan, apakah kita benar-benar keluar dari Babel. Ya, jadi semoga Tuhan merahmati kita. Saya rasa cukup firman-Nya ya. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Selamatkanlah kami Tuhan. Amen. Selamatkanlah kami dari dunia ini. Amen. Biarlah perhatian kami Tuhan. Ya. Biarlah waktu kami ya Tuhan. Amen. Oh Tuhan, tidak semata-mata dalam penghidupan sehari-hari kami. Ya. Tuhan, selamatkan kami dari segala bentuk pembiusan, Amen. dan segala hawa nafsu ya Tuhan. Ya. Dapatkanlah kami ya Tuhan. Amen. Biarlah Tuhan menjadi hikmat kami. Amen. Tuhan menjadi kebijaksanaan kami. Ya. Terima kasih Tuhan. Amin. Rahmati kami Tuhan. Amin. Supaya kami bisa diselamatkan dari Amin.
karena dunia bukanlah milik kami. Amin. Kami adalah milik-Mu. Ya. Tuhan, supaya kami bisa kuat. Ya. Oh, terus memperkuat, oh Tuhan, Dikau semakin bertambah di dalam kami. Amin. Sehingga, oh Tuhan, kami tidak terkikis oleh dunia hari Amin. ini. Oh Tuhan, juga selamatkan kami dari Babel. Amin. Dari segala keangkuhan hidup. Amin. Dari segala sesuatu Ya. yang ingin mencari nama. Amin. Oh Tuhan, mengatasnamakan diri-Mu. Amin. Tuhan, sungguh selamatkan kami. Terima Supaya, kasih.